menjadi support system yang berbeda lah. Dan sekarang untuk head to headnya ini dia. Yes, head to head benar kalau kalian bisa lihat EVOS Legends mereka memimpin cukup jauh karena memang kemarin juga CyberX mereka harus menelan kekalahan ya. Jadi kalau kita bilang karena memang datanya agak cukup sedikit dari CyberX, yang mungkin perlu diperhatikan dari EVOS Legends sekarang adalah bagaimana mereka gak usah terlalu overconfident. Ya, yang penting bagaimana cara mereka bisa mengamankan 2 game berturut-turut untuk maju next stage. Mah itu dia ya, overconfident akan sangat-sangat. Confidence itu baik gitu. Yes. Tapi kalau udah jatuhnya ke overconfidence, waduh, ada hal-hal yang kadang di balik itu semua jadi tidak baik iya, gitu loh. Karena sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Bener Talia, sesuatu yang berlebih itu kadang ya tidak baik ya teman-teman. Ini dia head to headnya dari masing-masing tim. Kita bisa lihat aja untuk EVOS Legends bisa dibilang jauh mengungguli bagaimana mereka di atas CyberX. Iya, sekarang memang kemarin kalau kita lihat dengan statistik seperti ini kan lawannya Digivider kemarin. Digivider. Betul. Itulah sebabnya kenapa kalau mungkin untuk KDA gede banget. KDA-nya gede banget kemarin 42 bahkan untuk skornya. Wow. Oke, nah tuh kan kita bahas soal KDA barusan. Lihat versi punya KDA aja 17,8. Gimana cara? Karena kemarin killnya banyak ampun-ampunan. Betul. GPM-nya juga sama. MLX ini versi benar-benar cukup jauh memimpin kalau kita bandingkan dengan lawannya ya Noh. Jadi ya secara statistik EVOS Legends bisa kita bilang ini sangat-sangat diunggulkan sekali. Ya. Tapi balik lagi semua akan bergantung tentang bagaimana cara mereka bermain di lapangannya. Benar. Plus draftnya nanti seperti Plus apa. draftnya bagaimana? Benar. Dan apakah CyberX bisa mengikuti tempo permainan dari EVOS Legends? Ini dia. Kita juga mungkin selalu bagaimana nantinya dari CyberX bisa, apakah mereka akan dipaksa mengikuti permainan dari EVOS Legends, tapi masih ada kemungkinan juga entah itu EVOS Legends kah yang akan mengikuti permainan dari CyberX itu sendiri. Makanya nanti di lapangan kita akan melihat bagaimana pola permainan yang akan mereka tunjukkan karena CyberX dengan data yang bisa dibilang agak sulit didapatkan. Bisa dibilang agak sulit didapatkan dari tim ini. Pastinya banyak kejutan ataupun mungkin itu hal yang udah biasa mereka lakukan tapi jarang kita lihat gitu. Yang sebenarnya yang paling mengerikan untuk berhadapan dengan tim-tim yang datanya agak minim itu adalah pick mereka yang kadang-kadang surprise. Ya, itu dia. Nah, kemarin ini CyberX junglernya Aldo sama Cyclops, guys. Nah, itu dia kan. Kemarin udah muncul tuh di mata satu ya. Cyclops jadi jungler. Mereka latihan berapa lama menggunakan Cyclops? Nah itu dia, apakah nanti akan ada lagi surprise pick yang bakal dimainkan oleh CyberX atau mereka akan bermain normal aja? Karena kalau kita berkaca bahwa mereka pick Aldous, mungkin melihat di match-match sebelumnya Aldous ini benar-benar bagus banget untuk Aldous-nya. Tapi kalau sampai nggak cocok dengan playstyle mereka akan sangat berbeda. Baik. Nah, sementara nih untuk Cyclops nih Om, apa yang kita harapkan dari Cyclops menjadi seorang jungler? Membersihkan lane cepat, wave-nya cepat, langsung masuk jungle, langsung bisa 3 atau 4 orang ganking aja. Dengan plan attack yang dimiliki dengan gitu plan attack, dengan Star Lockdown juga. Oke, baik. Karena kita tahu kan plan attack udah sakit banget kan. Sakit banget Om. Udah tambah movement speed, damage-nya juga udah tambah. Cepet lagi cooldown-nya kalau sampai kena lawan. Baik. Itulah yang kemarin udah dipertontonkan juga oleh mereka ya. Tapi untuk hari ini seperti apalagi kenapa? Karena untuk EVOS Legends sendiri, mereka juga adalah salah satu tim yang bisa dibilang bisa dibilang kreatif juga. Betul. Kemarin kita sudah lihat kan bagaimana ketika di Digivider, ketika Aztec Angela di ban, ada keluar Hilda. Mereka hero poolnya banyak ya. Jadi apapun mungkin surprise pick yang akan diberikan oleh CyberX, bisa aja EVOS dengan kreatifnya memikirkan cara untuk mengcounter balik justru. Benar, seperti itulah. Jadi buat teman-teman semua untuk hari ini ya, sebelum kita memulai pertandingan, kita mau lihat dulu semangat kalian, nongol dulu di kolom komen kita dengan hashtag IndoPride-nya ataupun hashtag dengan itu udah nggak bisa. Sulit sih udah nggak bisa sih, tapi ya kita harus pasti IndoPride. Tetap dua dong. Karena besok masih harus berjuang lagi kan. 2 Indo Playoff. Betul. Hashtag 2 Indo Playoff. Hashtag 2 Indo Playoff. Hashtag 2 Indo Playoff. Nongol di kolom komen. Ya, kita mau lihat dulu semangat kalian karena gue yakin dimanapun kalian berada sekarang, entah itu di Bekasi, di Pamulang, di Bogor, di mana lagi, Surabaya, Yogyakarta, dimanapun kita semua sekarang berkumpul untuk menyaksikan bagaimana tim Indonesia berlaga membawa bendera kita untuk bisa menjadi nomor satu di kancah per Mobile Legends Southeast Asia. Apalagi EVOS nih Om. EVOS nih EVOS kalau kita ke GH EVOS nih ya. Ini rak tropinya. Piala. MPL udah ada. M1 udah ada. Ada satu yang kosong. MSC kosong. Kurang satu dan ini pas banget mereka juga sudah ada di MSC. Betul.
bisa mungkin maksimal lah poin hasil. Baiklah kalau begitu ya, tanpa berlama-lama lagi, ini dia waktunya kita akan berangkat menuju ke Paralympic yang pertama. Kita sudah berada di EVOS Legends. Yes, di sini sudah ada Popol, Koopa, Selena, Link, bahkan bersama Matilda yang akan langsung di-ban dari Land of Dawn. Ya benar sekali, Popol dan Koopa, lalu ada Selena, sementara dari Saber X, Link dan juga Matilda. Hero-hero yang bisa dibilang Cukup umum ya. Cukup umum untuk di-ban. Mungkin lebih ke arah kayak Popol Koopa kemarin kita lihat agak jarang untuk di-ban dan di-pick. Tapi sekarang di-ban oleh EVOS Legends. Kayaknya ya mungkin agak sedikit tahu lah kalau di Saber X mungkin ada kecenderungan untuk nge-pick dari Popol Koopa. Popol Koopa ya, bahkan dari Saber X sendiri sadar. Link. Apabila jatuh ke tangan dari Versik, ini bocah kecil jempolnya licin banget. Yes. Bahaya. Iya. Ini bocah kecil yang jempolnya bahaya banget. Bahkan kemarin di hari pertama dengan Beneta yang digunakan, itu udah mempertontonkan bagaimana aksi dari top player Indonesia. Nah, aku penasaran nih. Ini kalau misalnya Link dari Versix di ban, apakah Benedetta-nya akan muncul? Yes, tapi di ban sendiri oleh Di-ban EVOS sendiri. Legends. Oke, baik. Iya, gue gak tahu ini ada strategi apa dari EVOS Legends. Karena tadi kalau kita boleh bicara kayak hero apa sih yang paling mungkin oke banget atau comfort untuk Versik, ada dua. Satu Benedetta, satu Granger mungkin masih bisa yang jadi. kedua juga benar sebelumnya Link kan. Tapi setelah itu ketika kita melihat ada Meta Marksman, dia geser ke Granger. Betul. Sebelumnya dulu kita melihat juga dia sering menggunakan Isansin juga ya. Ada Isansin juga, tapi ternyata kesininya Granger menjadi pilihan utama dari Versik ataupun dan EVOS sekarang berkesempatan untuk melakukan first pick. Ini agak cukup tricky sebenarnya untuk first picknya karena ada beberapa yang lepas seperti Jowhead. Kalau dibuang sekarang masih terbuka untuk Jowhead-nya. Ada di band Jowhead, kemungkinan besar bisa di pick. Ada Pakito juga, jadi banyak banget sebenarnya untuk EVOS. Apakah mau juga Granger first picknya? Masih banyak banget untuk junglernya, tapi Jowhead udah pasti ini adalah hero untuk LJ. Kita tahu dulu LJ bisa membawa tim terdahulunya untuk memenangkan MPL season yang pertama dengan hero ini. Jowhead akhirnya muncul kembali di tangan LG. Aksi-aksi seperti apa ya akan kita lihat nanti ya, karena kita kangen banget, serius. Siapapun yang bermain Mobile Legends Indonesia itu pasti bakal kangen banget ngelihat LG menggunakan hero-hero seperti ini, apalagi kalau Kufra sampai keluar. Wow, bersorai-sorai di luar sana. Bersorak-sorai ya. Bersorak-sorai. Dan selanjutnya dari Cyber X memilih untuk mengamankan Eve. Ya, Eve dengan win rate yang cukup bagus. 7 kali di-pick dan masih dengan win rate yang baik, ini bisa ada kemungkinan bagi Cyber X juga menggunakan dengan maksimal. Disusul dengan adanya Glue. Nah, Glue ini counternya Faramis nih. Faramis ya. Iya sih. Banyak sih sebenarnya buat counter dari Glue, tapi kita tahu banget ketika ada hero juga yang bisa meng-counter Glue, dia tetap adalah hero yang cukup menyebalkan untuk dilawan. Glue mungkin nantinya akan menjadi apa ya, satu silent yang bertugas agak lebih ke menahan karena kita tahu walaupun gak memiliki damage yang gede, tapi setidaknya badannya dibuat dari baja ringan, besi beton, apalagi semuanya memang membuat tubuhnya tebal banget nih tadi. Iya, benar. Ditambah lagi sekarang sudah ada Alice bersama dengan Lunox dari sisi EVOS Legends. Wow. Reaksinya menggunakan Lunox dan juga Alice akan digunakan oleh. Menarik sih. Match dengan Alice. Alice adalah match. Sementara anti-match adalah anti-match. Enggak kayak gitu. Ada Chang'e juga, jadi sudah ada Glue, sudah ada Chang'e bagi Cyber X, dan kita akan masuk ke dalam ban phase yang kedua untuk masing-masing tim langsung menargetkan ke arah jungler. Berarti untuk retributionnya Lancelot kali ini dibuang oleh Cyber X. Ada Lancelot juga yang udah dibuang karena Lancelot adalah salah satu hero yang sangat-sangat berbahaya juga apabila jatuh ke tangan Versik, karena Iya, dan ini kalau kita lihat dari Cyber X sendiri mempunyai Eve, mempunyai Chang'e, 2 artillery hero. Nah, ini bisa dibilang. Ini kita juga wajib waspada loh. Eve dan Chang'e apabila mereka bersatu mungkin nantinya akan berada di lane yang berbeda. Mungkin akan berada di lane yang berbeda. Tapi di saat mereka udah bersatu, ada efek slow yang diberikan oleh Eve dan juga ada meteor shower yang dikeluarkan oleh Chang'e. Ini akan sangat-sangat mengerikan sekali apabila itu berjalan dengan baik. Oke, dan mungkin untuk tambahan juga dari Chang'e,
mereka ada di satu tim yang sama, berarti ini akan heavy ke arah junglernya. Ya. Jungler yang bakal bisa main ke arah dari lane. Oke. Dan kalau kita lihat tadi STC udah di ban, mungkin berjaga-jaga sedikit. Kayak ada Aldo. Bener. Iya benar karena dari CyberX kemarin dia menggunakan 4 magic dengan 1 Aldous. Oke, itu dia. Makanya Iya. jangan sampai ke bawah collective. Karena mereka akan berusaha untuk ngedefend high ground-nya habis-habisan sambil nunggu satu hero jadi. Cuman mungkin kalau yang kemarin kita lihat, karena cuman dari arah Aldous ya, Yap. buat jadi junglernya dia itu agak susah kan dia milih. Masih Benar. bisa ditarik ulur. Oke, apalagi kalau udah ada beberapa CC di dalam tim dari tim lawan gitu loh. Betul. Aldusnya terkena efek dari CC sepersekian detik aja dia nggak bisa bergerak, itu darahnya bakal di-burst banget. Tapi EVOS Legends gak mau Ngerti. ngambil resiko sama sekali. Aldous Dibuang. dibuang oleh EVOS Legends. Respect is the key. Saya suka ya. Respect. Ngapain lu lawan Bener. sosok Iya. kepala ya kan? Main gitu. Dia udahlah kita bikin, tapi ternyata Cloud menjadi pilihan dari CyberX. Yes, sebenarnya masih ada Benedetta dan juga Granger ya yang Yap. bisa dipilih banget untuk verse 6 dari EVOS Legends. Tapi Oke. kalau Granger ke counter sih sama Cloud. Cuman ini ada cangga-cangga dari Silent. Harit bisa menjadi pilihan untuk Clover. Harit, betul banget. Harit Harit di sini di ban. adalah hero yang cepat banget buat. Oh, tapi Harit big dihilangkan pick. Om tadi sebelumnya. Ya, Maaf. tapi Harit sudah dibuang. Iya. Apakah gue mau bilang main-main tapi settlenya bakal apa ini? Karena ada glue. Ini adalah hero yang bahaya banget dan dia pasti bisa ngejagain apa yang bisa kan. Satu Granger, oke. Satu lagi. Pakito. Pakito, Orats. Harus sama Pakito. Ternyata Eudora. Wow. Ah. Oke. Ini yang menarik dari EVOS Legends. Tidak kita duga-duga dari sini. Oke. Bentar, side lane-nya Lunox. Sideline-nya Lunox dan juga Elis. Lunox Elis betul. Johet, Eudora, dan Granger. Berarti ini lebih ke arah main burst damage dan sebenarnya untuk Eudora sendiri nggak masalah. Karena masalah. kita tahu itu adalah counter dari Cloud. Dari Cloud itu Iya, sendiri. Betul. Cloud lagi coba untuk battle mirror image, kanan jadi Yap. lightning bolt. Oke. Tapi dijawab langsung dengan adanya dari Akai juga deh Om. Oke. Akai pun langsung diamankan, langsung diambil oleh CyberX. Berarti inilah 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Doa dari kalian semua untuk EVOS Legend diharapkan sekarang. Kenapa? Karena mereka akan segera bertanding. Akankah kemenangan di game yang pertama di match kita yang keempat ini akan jatuh ke tangan EVOS Legend? Ataukah akan jatuh ke CyberX? Yes, kalau kita lihat memang mungkin secara drafting gue lebih suka ke arah EVOS ini. Karena mereka lebih ke arah counter pick juga. Iya, Melihat sebenarnya. bahwa lawan-lawan ini cukup tipis dan Eudora juga bisa jadi effect counter nanti untuk nge-burst di early ya. Untuk nge-burst di early. Granger juga bisa aktif di level 4 ketika dia sudah punya Dead Sonata. Oke, tapi itulah reality ataupun itulah ekspektasi yang kita Betul. milikin ya. Bagaimana hasilnya nanti di lapangan kita akan menjadi saksi sama-sama karena sekarang lubang hitamnya sudah mulai bergerak. Waktunya kita terbang menuju ke Land of Down. Yes, kali ini di match keempat kita ya. Match yang cukup menegangkan. Yap. Dan di sini sudah ada LG Rexy Versix langsung bergerak ke arah mid lane. Iya benar sekali, sementara anti-match dengan Elisnya. Lalu ada Clover dengan menggunakan Lunox-nya. LG bertingkah layaknya seorang Johet yang memang mengganggu untuk di early game-nya. Apakah dia akan survive untuk kali ini? Karena untuk sekarang ada Smart Missile kah yang dia ambil? Smart Missile mungkin berusaha untuk mengamankan Orange tadi tapi ternyata dijaga oleh dua langsung. Oke. Atau lebih tepatnya saya bereaksi ya mereka langsung ke jungle-nya karena sadar Johet kan lumayan meresahkan ya. Iya. Apalagi kalau sampai terlalu lama tinggalin Orange. Benar. Iya, biasanya tuh kalau ada Johet udah tiba-tiba di early tuh orange buff-nya hilang Iya. aja, diambil sama Johet. Cuman yang barusan dilakukan oleh CyberX ini gambling gak sih? Om? Karena kan bisa aja untuk Johet ngambil ejector. Ejector, Ejector ke purple buff gitu loh. Betul. Ganggu dulu ke purple buff gitu kan. Dulu sih kayak gitu ya. Dulu kayak gitu kan. Eject. Sekarang lebih karena kayak mereka memang pengen ngambilin Orange dengan pakai Smart Missile. Oke. Itu jauh lebih cepat satu. Dan harusnya informasi dari server Excel ketika XP lanernya mungkin sampai di lane ini gak ada siapa-siapa di sini. Yap. Emang maksudnya AFK gak mungkin kan? Gak Apalagi mungkin kalau dong. kayak gini. Gak mungkin. Jadi otomatis biasanya ada di area dari Orange atau di Turtle Buff. Oke. Dan ternyata itu menjadi sebuah pertanyaan yang langsung dijawab. Udah ada satu Smart Missile yang diamankan oleh LG dengan Johet-nya. Dia mengarah langsung ke area orange buff, mencoba untuk memberikan gangguan sedikit. Iya, gangguan mengulur waktu sedikit. Yap. Bagi teman-teman dari CyberX, tapi ya harusnya sih masih bisa diamankan sejak adanya Retribution ya, yang masih dimiliki gitu. Betul, masih disimpan juga tadi jadi masih aman sebenarnya untuk kedua tim ini. Early game kayaknya clash-nya juga masih bisa dihindari dari LG, dia masih sempat Yap. untuk mundur ke belakang. Benar, masih ada tadi sebuah backupan secara langsung loh. Ini adalah komunikasi yang sangat baik kita pertontonkan dan juga untuk CyberX mereka kalau dari early game tadi
bisa dibilang ini udah peka banget sih mereka. Peka Banget. Peka. Mereka tahu bagaimana pola gangguan yang akan diberikan oleh EVOS Legend akan mengarah langsung ke area orange buff karena mereka memiliki satu orang marksman yang sangat butuh akan akan orange buff ini. Mungkin nantinya untuk di late game kayak purple buff itu akan diberikan match. Bisa jadi. Tapi orange buff dari awal sampai akhir itu wajib punya. Iya. Terutama mungkin purple buff dari tim EVOS bakal di late game dikasih ke Elise kali. Bisa jadi. Iya. Bisa. Elise wajib punya Wajib punya. Karena dengan mana yang dia milikin dia bisa menjedot siapapun dengan adanya purple buff. Nah, tapi yang pasti juga jangan sampai kalah di level 4 sih sebenarnya. Yep. Ketika si Chang'e udah punya meteor shower. Itu dia. Itu purple buff bisa jadi salah satu ancaman buat hilang. Kan Chang'e cepat banget kan buat meteor shower ini, dan kadang-kadang memang itu jadi target ya untuk tim yang memakai dua artillery seperti ini. Benar sekali. Nah ini dia, kita sudah kembali lagi menuju ke lapangan, menuju ke Land of Dawn. Untuk network di awal-awal masih diungguli oleh CyberX dan juga Versi masih mengamankan satu monster jungle yang barusan hampir aja diambil oleh Eve-nya dengan menggunakan satu void crystal. Yes, dan kali ini berpindah ke arah bottom lane cukup digeng oleh 2 orang, tapi Clover ini merupakan Lunox yang mana Lunox dengan menjadi side lane itu cukup kuat ya. Iya, untuk Lunox sendiri kalau menurut gua adalah salah satu hero yang bisa dibilang paket komplit. Yep, Dia punya escape ability, dia punya damage yang ngeburst juga. Ini udah paket enak banget sih untuk Lunox-nya. Untuk berjuang sendirian juga udah dipastikan enak banget. Apalagi dia sekarang membawa emblem yang bisa bilang ngediskon nih. Dan sekarang Desonate langsung dikeluarkan begitu aja, satu peluru terakhirnya. Sakit banget. Dan Cloud target utamanya berhasil diamankan. Sementara LG berhasil untuk memberikan backupan terhadap 2 rekan yang gak apa-apa. Tanknya harus berkorban, itu yang penting. Mereka sudah berhasil untuk mendapatkan satu jungler utama. Ada Elise juga. Anti-match yang mendadak masuk hadir di tengah-tengah mereka. Ya, pertukaran 1 lawan 1 yang cukup baik dengan menurut aku EVOS Legend cukup menguntungkan ya. Karena yang ditukar itu dengan tank dan juga core. Itu dia masalahnya. Untuk tank ditukar dengan core. Ini cuan, Bang. Cuan banget. Apalagi kan harus hilang dari buff-buff juga yang dimana kembali harus ditunggu juga, dan sementara dari Cloud yang mungkin lagi sibuk untuk ambil orange ya, kalau kita lihat sih. Mereka langsung menuju ke objektif mereka yang pertama, yaitu Turtle. Benar, ini Turtle pertama, tapi entah bagaimana caranya di tempat yang berbeda. Ada Eudora yang berhasil untuk mendapatkan Eve yang baik banget. Ini dia pergerakan-pergerakan yang sangat-sangat mematikan dari EVOS Legend. Yes, dimana kali ini dari Nyo sendiri masih berusaha untuk mengamankan purple buff-nya. Dia masih butuh jungling lagi, dimana Early tadi dia udah sempat terpick off. Jadi otomatis dia harus mengejar ketertinggalan dari segi network, karena baru early aja dia udah ketinggalan 1000. Nah ini dia. Yang kita harapkan adalah dengan adanya Eudora, dia bakal sering berada di rumputan melakukan aksi-aksi penculikan. Tapi udah ada tas-tas dari Akainya, lompat ke bagian Parikan dan dikeluarkan. Sementara itu udah ada satu Blazing Duet. Akainya down, Cloud-nya down. Ini dia yang kita butuhkan, yang kita nanti-nantikan. Berhasil, sudah sebuah sergapan yang dilakukan oleh EVOS Legend. Sementara untuk Eve-nya, mau lari kemana kamu nak? Berhasil didapatkan 3 orang dari CyberX pun harus hilang. Wow, ini benar-benar walaupun mereka split war, tapi yang dilakukan itu baik banget dengan setupnya, karena di sisi lain di belakang Elise-nya mengejar seorang Eve. Dan itu membuat ya Early nggak bisa kemana-mana, tersedot semuanya. Nah, sergapan dari Eudora sih kalau menurut kita ini. Kalau kita lihat memang Eve dia tidur di tengah tadi kan. Yang di awal-awal kan pertama kali dia tumbang gitu. Dia tiduran di sana. Tapi yang buat yang kedua itu triple team dari EVOS Legends yang bagus banget, karena si Antime itu nggak di lane-nya, dia ikut fight di sana. Itulah, dengan mobilitas yang sangat tinggi dengan Flame Drone yang dimiliki oleh Elise, dia manfaatkan itu sebaik mungkin ya Om ya. Betul. Jadi gak melulu hanya farming di lane, mengumpulkan stack demi stacknya. Tapi ternyata dari awal dia selalu join the fight. Tapi luar biasanya, tadi itu setupnya dibangun oleh anak-anak dari CyberX. Udah ada satu reload manipulation, Hurricane Dance keluar, udah ada satu Blazing Duet, semuanya digagali. Semuanya gagal juga, dan ya itulah Eudora juga. Tahu pentingnya Eudora, kita lihat bahwa satu buah lightning ball dengan Rod of Lightning, Rod kena tuh ke arah si Akai. Belum lagi tadi ejectnya dari LJ yang pas. Itu LJ yang tadi buka semuanya sebenarnya. LJ yang ngelempar mau nggak mau langsung dibuka juga sama CyberX. Itu dia, mau nggak mau terjadi sebuah pertempuran. Memang tadi udah ada Blazing Duet, tapi kita sadar damage Blazing Duet di awal itu berbeda. Damage-nya berbeda dengan satu Dead Sonata dengan 3 peluru, apalagi peluru terakhirnya. Kan Dead Sonata itu 6 peluru.
Nembak kan 2 peluru. Iya. Yang terakhirnya kan yang mantep. Waduh, critical. Yang pasti merah tuh Iya, ya, warnanya merah. Benar. Ya dan kalau kita bandingkan memang untuk Blazing Duet Cloud ini hero yang butuh farming. Butuh farming banget. Oke lah. Awal-awal mungkin sakit kalau ada stacknya. Yap. Tapi tadi kalau kita lihat memang belum ada Demon Hunter Sword. Belum ada Demon Hunter Sword. Masih Ya satu Demon Hunter Sword itu sebenarnya sudah oke. oke. Tapi kan butuh waktu. Butuh waktu. Benar-benar. Nggak langsung bisa. Tapi yang kedua butuh balloon staff juga. Iya. 2 item. Ini dia. Dalam beberapa menit untuk cloud-nya udah 2 kali nih kena. Ya itu dia. Ini dari early sampai kita sebenarnya ini masih di early juga. Yap. Udah 2 kali terpick off. Sedangkan kita tahu sendiri Mongat Sata Omawa dan Papulung ini harus power spike dari cloud itu. Iya. Dan ini cloudnya lagi di ini apa namanya nggak mau dikasih main juga. Benar. Di lock banget ya. Lagi di lock, lagi coba untuk lagi ya udah dibiarinnya misalnya kalau bisa dapat purple dengan orange-nya ini bisa. Ya. Cuman kita juga harus bisa apa ya? Memecah gak dengan satu target doang. Mungkin untuk di awal cloud-nya. Tapi di satu sisi lain, Chang'e. Chang'e yang nanti bisa perannya Chang'e di sini adalah bagaimana nanti kita bisa ngebayang time. Kalau Itu dia. sampai cloudnya nggak jadi di early game. Itu dia, Chang'e di sini juga harus mendapatkan perhatian kan. Dan sekarang waktunya kita sepertinya akan langsung melanjutkan lagi bagaimana gamenya akan berjalan. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja ini dia, let's go. Belum ada apa-apa, sudah cukup sekali bahkan langsung terpick off Akai oleh Zalhead. Baru dibilang Wow, tadi baru ya, iya. lightning ball. Iya, lightning ball-nya ini yang sangat-sangat mengganggu sekali. Belum nanti tembaknya satu orang terkena tegangan listrik seperti itu juga bakal kacau langsung isi dalam tubuhnya. Aduh. Ya sementara tuh dari Versix sendiri masih di area bottom lane. Kayaknya dia mau mencoba untuk memaksimalkan gold sheet yang ada, tapi ternyata sudah datang anti-match bersiap untuk membantu. Tapi sayang sekali langsung harus ter-take down dari Eve. Itu dia sebuah inisiatif yang dilakukan oleh anak-anak Cyber Ace. Luar biasa sekali bagaimana tadi Hurricane Dance-nya menggeser Alice yang melakukan sebuah pergerakan masih gagal, bahkan tadi untuk Granger-nya mau mencoba membantu. Gak bisa sih. Jangan salah bantu juga dan Wah. ini ya. Kembali ada ganking yang manis Hai. banget dari EVOS Legends. Ini kan pencilikan seperti ini sangat-sangat memanjakan mata bagaimana pendukung-pendukung dari tim Indonesia sangat-sangat bahagia melihat ini. Yes, benar. Apalagi LJ. Kita lihat inisiasi dari LJ yang sangat on point Yep. sekali. Ejectornya berulang kali bisa mengenai target yang diinginkan oleh Yep. dia. Oke, Clovernya masih bisa melakukan flicker, sementara untuk Glue-nya kehilangan target walaupun sudah berubah menjadi ya apa itu melon apel. Lucu Anggur. banget. Juga bisa tadi Iya. itu. Di sisi lain juga dari Jinard langsung bergegas ke arah atas sana. Dia melihat posisi anti-match melakukan speed push. Sementara itu, Kid juga berusaha untuk menghadang. Iya, di bagian tengah ada Cloud lagi dan lagi harus menjadi korban. Sementara Riley-nya, Hurricane Dance sudah dikeluarkan. Dia kabur ke bagian atas tapi Meteor Shower kali ini langsung memandikan ke arah Joy-Joy-nya masih bisa bertahan. Tapi double kill berhasil diambil oleh Rexy. Luar biasa sekali permainan. Udah ada satu lightning ball lagi. Rexy-nya memaksakan keadaan tapi ditampol. Sayang banget untuk Rexy. Tapi di tempat yang berbeda ada satu center turret di area tengah yang langsung diamankan oleh Granger-nya. Yes, masih mau lebih. Versix sudah datang kali ini. Rain cukup sekarang langsung aja di take down. Begitu saja Jinard kali ini harus bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wow. Udah ada pergerakan dari Clover. Masih santai berdiam diri di dalam rumputan. Siapakah yang akan menjadi targetnya? Karena untuk kali ini udah ada satu Blazing Duel namun LG terkurung. Dengan adanya satu real manipulation. Masih bergerak. Dengan adanya satu Chaos langsung menembakkan seluruh resource yang dia miliki ke arah Glue-nya. Dan juga mereka berhasil untuk mendapatkan satu outer turret lagi di bagian atas Talia. Yes, benar banget. Setelah melakukan skirmish dan mereka tahu mereka menang dan gak mau membuang-buang kesempatan juga dari seorang anti-match langsung mengamankan turret di area atas bersama juga dengan Turtle. Wow. Itu objektif juga sih yang dimainkan. Iya. Karena kalau kita lihat tadi Persik nggak ikut sama sekali. Yap. Dia langsung fokus untuk objektif yang lainnya yaitu mendapatkan turtle dan itu berhasil untuk EVOS Legends. Jadi Yap, so yap. far ini masih plus banget untuk EVOS Legends. Oke, sementara itu udah mengetahui bagaimana pergerakan dan sekarang ada Flicker dan juga Hurricane Dance. Versinya terdorong, tapi udah nggak kuat karena ada satu Thunderstruck yang langsung menyetrum aja bagaimana Akainya. Akainya hilang, namun dikejar oleh Versik. Versik masih ada Rondo, dia bergeser ke tempat yang berbeda, berubah tempat, berubah menjadi bulir-bulir kecil
yang lucu. Kamu pergi ke arah yang salah. Kamu mengejar ke arah yang salah. Nah, itu dia. Versik di cover dengan dari Clover dengan Lunox. Damage-nya sangat-sangat mematikan di awal pertandingan ini. Wow, backup yang sangat cantik yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Bahkan mereka kali ini bermain sangat-sangat objektif. Yoi. Mereka nggak mau membuang-buang waktu, nggak mau buang kesempatan. Kalau bisa objektif mereka ambil. Wah, baik banget setup-nya. Dengan ada satu Flying Blood, udah ada Blood O juga masih ingin lebih. Anti-match belum cukup dengan 2 orang. Aku masih lapar, aku masih ingin 1 korban lagi dan Glue sekarang menjadi korban selanjutnya. 7 menit 30 detik, 1 inhibitor turret akan segera dihancurkan. Rekor baru lagi sepertinya. Wah, ini gila sih. Kita baru masih early game, tapi sudah ada inhibitor yang tarat yang rontok. Bahkan kali ini anti-match lihat menjadi lini terdepan. Berhasil bahkan untuk melarikan diri dari tarat damage. Wow. Meteor Shower dikeluarkan. Udah dari Room Invasion dikeluarkan. Tapi untuk sekarang kita lihat aja. Percobaan yang bisa dibilang hilang arah dari Akainya. Melompat sendirian ke depan dengan Thousand Wonder dan juga udah dari Candice. Tapi tidak ada targetnya. Tidak ada. Yes, dan di sini kalau kita bisa melihat bahwa perform dari anti-match yang begitu berani untuk membuka ke bagian depan plus support yang manis banget dari Eudora, dari Rexy Lightning Ball yang begitu sering mendapatkan targetnya dan target tersebut bisa didapatkan juga oleh EVOS Legends. Iya Om, ini gimana ya? Karena initiate yang dilakukan oleh EVOS Legends ini gak tahu datangnya dari siapa. Entah datang dari Eudora, entah datang dari Johet, entah datang dari Alice. Yes. Ini yang harus menjadi pikiran dan fokus dari CyberX. Siapa yang mau mereka awasin? Dan sekarang kita lihat aja, udah ada satu ini lagi yang dilakukan. Tapi untuk Eve-nya, Void Crystal dikeluarkan. Alice-nya melakukan Void ke bagian depan. Semuanya yang ada di depan sana langsung disemprot begitu aja. Disedot begitu aja. Berpindah tempat lagi dengan Void-nya. Ternyata belum, tapi untuk Akainya gak sempat lagi menjadi santapan yang sangat nikmat untuk Lunox-nya. Yes, bahkan kali ini anti-match masih mau lebih, masih berusaha untuk maju lagi. Dan juga udah ada Winterton China Save the Day. Wow. Cloud-nya harus menjadi korban. Itulah yang tadi kita lihat sama Wah. Yes, Lightning Ball, Death Sonata, Long Range semuanya. Dan bahkan ketika Cloud-nya mencoba untuk mundur ke belakang dengan Battle Mirror Image masih terkonek juga. Gak bisa melakukan banyak hal untuk di awal. Bahkan untuk Meteor Shower-nya aja bisa terfokus untuk melakukan sebuah tembakan karena minionnya. Ada pergerakan lompat ke bagian depan tapi Void Crystal melindungi. Bagaimana memberikan efek slow terhadap pemain dari EVOS Legend agar tidak bisa terlalu masuk ke bagian dalam, tapi mendadak Alice-nya tidak tepat dulu bos gitu kan. Iya, ini masih early game dan bahkan dari EVOS Legend sendiri mereka bisa untuk mempressure hingga merontokkan 2 inhibitor taruh dari CyberX. Hampir aja tadi bisa menjadi game tercepat kayaknya di MSC Om ya. Yes, masih di hold dulu dan bermain lebih objektif sebenarnya untuk EVOS Legends. Pastinya mereka gak mau sampai kecolongan juga. Mending bermain hati-hati aja, bermain lebih bersih. Benar sekali. Ini sebenarnya untuk bermain bersih ini harus dibiasakan dari ini sih. Iya benar. Jangan terlalu terburu-buru juga untuk melakukan end karena ya kadang-kadang biasanya untuk tipikal match yang sekarang bisa 1 kali counter itu bisa kebalik. Bedanya pro player, mereka perhitungannya lebih tepat, lebih ciamik. Yang pasti mereka nggak mau terlalu over committed juga. Dimana juga tadi kita ngeliat ya, Eve sama dengan dua hero yang bisa kita bilang high ground defense kuat banget, tapi masih bisa dijebol pertahanannya. Dan lihat sekarang anti-match udah membawa satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat-sangat nikmat untuk dirinya. Purple buff. Lunox-nya punya purple buff juga. Wah, ada pertempuran kembali pecah. Hurricane Dance dikeluarkan tapi nggak bertahan lama. Sementara itu ada satu player Lunox yang harus di shutdown, tapi Eve-nya hanya diam di tempat, tidak bisa kemana-mana, menjadi korban selanjutnya. Dan juga Glue yang tertinggal di bagian belakang. 3 orang rontok langsung dari CyberX. Pertempuran masih berlanjut. Triple kill. Looking for Maniac, tapi masuk ke dalam dari base-nya, nggak bisa melakukan apa-apa. Dan ini dia Maniac berhasil didapatkan versi from EVOS Legends. Wow, penutupan yang indah sekali diberikan Versix dengan Maniac sebelum akhirnya bisa mengamankan 1 poin kali ini untuk EVOS Indonesia. Yes, luar biasa dari EVOS Legends memegang kendali permainan semenjak menit-menit awal tadi. Kalau kita lihat memang kerjasama mereka terutama dengan adanya Rexy. Membantu dengan adanya Lightning Ball, Eudora yang dipakai oleh dia plus anti-match yang bisa ada di mana-mana sepertinya. Ini gak ngerti kita ngeliatnya. Pusing ya. Dan juga kayak kalau kita lihat memang tadi versi ini bebas banget. Ya memang ada beberapa momen di mana dia coba untuk ditangkap. Dia jauh lebih ke arah bebas gitu. Kan pasin untuk Death Sonatanya, mungkin lawan-lawannya, rondo kembali ke belakang yang bisa kabur juga. Inilah yang terjadi, mungkin banyak kemarin tuh pembicaraan kayak
Elis nih enak banget nih kalau diajak dia tunggu dulu sampai 35 gitu kan, sampai 35 lah gitu kan. 7 gitu Betul, udah betul. enak tuh untuk melakukan fight. Agak ada tuh. Kata Nggak siapa? Menit 2 ada di mid. Jalan dia jalan, dia nggak stay di lane, dia jalan. Menit 2 ada di mid. Iya. Ngapain weh? Kok tiba-tiba di sini dia? Wow. Ngapain nanti Good match? fight. Udah gitu langsung bisa memenangkan tim fight. Aduh ini. Bagaimana tadi? Ya kalau bisa dibilang sih EVOS Legends secara kelas mungkin lagi CyberX sih benar. sebenarnya. Tapi dari CyberX mereka udah berusaha cukup keras juga. Benar. Mereka punya Akai tadi. Ya. Mereka sudah punya Akai, mereka punya satu hero yang bisa mencoba untuk melakukan team fight yang berbeda. Jadi mereka coba untuk nge-split. Jadi mereka punya dua sebenarnya, satu Akai, yang kedua mereka punya Glue. Jadi Glue di sini tugasnya untuk naik ke atas. Tapi kalau kita lihat Glue-nya kayak lagi dipancing. Glue-nya lagi split coba buat mendekat, ada lightning bolt. Dilempar sama si LJ. Terus tiba-tiba ya dibuka juga sama Alice. Ada kalau ya kalian tahu kalau dia udah jadi pecah. Dan live-nya juga lebih banyak masuk ke Alice. Nah itu dia. Semakin dia nih kayak hero-hero kayak Elis, Barat, Alice, Cloud. Barat, Cloud, siapa tuh? Faramis. Faramis, Paramis. ya, Itu enak Faramis. banget kayak ketemu Iya. sama Cloud. Kayak ketemu sama Sama Blue ya. Blue. Iya. Di saat Blue berubah gitu loh menjadi split kecil-kecil yang lucu-lucu Kecil. aja. Anggrang. Wah, statku langsung penuh. Terima Itu. kasih Blue. Itu kalau disodot sama Cloud, wah Wah, langsung 10 dia. Barat 2 kali ngelepehin udah gede Udah, langsung. langsung gede juga ya. Langsung gede juga. Kayak gitu sih mungkin kelemahan. Tapi Glue memang adalah hero yang memang cukup tanky banget sih. Benar. Ya meskipun tadi kalau kita lihat dia pecah, tapi dia masih bisa ngebayang time untuk teman Yap. yang lain di belakang. Yang susah tadi sebenarnya adalah bagaimana Cloud-nya untuk menempatkan diri. Karena Yap. begitu Cloud-nya coba untuk maju, dia harus tahu Eudora-nya ini ada di mana sebenarnya. Yap. Dan Rex ini Itu dia nggak kelihatan. yang wajib kalau kita arah Eudora Om Iya. ya. Positioning. Positioning. Iya, damage lu gede gitu. Kebers, ketangkep orang bisa dipastikan langsung top down gitu. Betul. Positioning bagus. Ya. Ya, Tapi tapi gunanya itu tapi ya tadi itu adalah contoh nyata penggunaan Eudora yang baik gitu. Betul. Sistemnya nyulik. Sistemnya nyulik. Menunggu, melihat, langsung combo. Yes. Iya. Bahkan tadi aku juga sempat ngelihat Akainya sebenarnya berusaha untuk mengelok ya. Yap. Salah satunya dari seorang Alice juga ketika Alice berusaha untuk melakukan ganking dia. Yap. Cara Eve. Berhasil Hurricane Dance. Berhasil. Tapi memang EVOS Legends sudah terpaut jauh menang dari segi network. Mereka punya network yang banyak, mereka punya item yang lebih tinggi dan mereka punya 3 burst damage Benar. sekaligus. Lunox. Lunox ikut Lunox bahaya. ikut. Sudahlah. Ada Eudora ikut makin bahaya. Rhapsody Dead Sonata siap dari jauh. Itu dia. Itulah sebabnya kenapa First bisa aman banget dari belakang ya. Wah itu dia dan ini dia Om. Yes, dan untuk item build-nya ya, kalau kita lihat memang dari segi poin kill-nya terpaut cukup jauh banget ya dari Legends dan juga CyberX. 23-5 loh, hanya dikasih 5 kill point juga. Dan untuk KDA yang punya dari Cloud-nya di sini 0-6. Jadi benar-benar memang dari awal kayak sudah menjadi inceran dimulai dari orange buff-nya. Benar. Dan setelah itu ketika team fight yang terjadi, team fight yang terjadi di sini dia menjadi bulan-bulanan juga. Mana dia lagi dikejar. Oke, lagi mau coba ke belakang lightning ball. Ke depan lightning ball. Mau ke belakang leveling blood tiba-tiba ada Dead Sonata juga. Jadi ketika junglernya atau jungler ini nggak jadi, nggak cukup damage yang dimiliki oleh CyberX. Ya. Jadi nggak ada apa-apa lagi kayak Chang'e dengan Eve ya memang besar dari segi damage-nya tapi butuh waktu juga karena di sini belum ada item damage-nya. Satu dari Eve NOD S Queen 1. Yang kedua Chang'e juga S Queen 1 dengan Enchanted Talisman. Jadi memang belum ada damage yang bisa nge-burst banget yang arah dari EVOS Legends dan berbanding terbalik dengan EVOS Legends tadi. Item-itemnya udah full damage semuanya. Lunox-nya lu lihat tuh tadi Lunox. Berian ordernya. Yes, dan langsung kita lihat untuk Rich Guy the Carry. Ada Versix di sana ya. Again and again. Ya, again and again. Ada Versix setelah itu anti-match untuk call assist yang sangat banyak. Yap. Untuk sandbag-nya Riley ini Akai ya. Yap, ada Akai tadi 81.105 point damage yang harus dia telan sendirian. Bagaimana? Dia lompat dengan 1000 powder ini. Akai, 1000 powder. Langkah untuk dia balik adalah Hurricane Dance. Tapi apalah daya apabila Hurricane Dance dikeluarkan tapi langsung ditembak lagi dengan Lightning Ball Iya, gitu. dia muter di tempat. Dia muter di tempat gitu loh. Jadi gangsing di tempat doang. Lightning Ball di Thunder, udah jadi gitu. gangsing, I'm prank langsung. Gak bisa balik. Beberapa kali upaya yang dikeluarkan dan ini dia MVP-nya akan jatuh kepada siapa? Kita saksikan bersama-sama. Let's go. Nah lo akan jatuh pada
Versik. Versik sih. Balik lagi sih, ini adalah pemain wonderkid kita Wonderkid dari Indonesia ya. Ini positioning, bagaimana cara dia mendapatkan posisi, selalu ada di momen-momen yang tepat. Tadi ketika ada tim fight yang terjadi di top lane, dia nggak ikut. Dia lagi ada di turtle mendapatkan objek. Udah gitu memang Versik dengan rondonya keren banget. Ya beberapa kali aku yang mencoba untuk mengelok dengan Hurricane Dance ya, cuman karena juga datang backup dari teman. itu dia. Mungkin menjadi satu pertanyaan untuk Pulung, Om. Versik kedatangan 2 support system yang baru. Betul, LG dan juga Rexy. Sebelumnya ada RKT dan juga Luminar. RKT, Luminar ataupun Rexy dan LG. Apakah Versiknya yang mengikuti permainan dari 2 supportnya atau 2 supportnya yang bisa dibilang ada 2 support yang sekarang dan juga 2 support yang sebelumnya yang ngikutin? Bagus sih. Ya, halo Versik. Halo. Enggak ya, tapi menurut Om gimana sih? Tapi kalau menurutku sih lebih ke arah kayak tanknya ya. Oke. Karena di sini kalau kita lihat permainan dari Rexy dan juga LG, ini adalah tipikal pemain yang cukup agresif. Oke. Mereka berani berdua. Mereka berani banget untuk melakukan tim. Jadi gak segan, gak ragu untuk maju untuk open inisiasi. Karena dia tahu di belakangnya ini versi bisa nyusul sewaktu-waktu. Jadi tinggal buat separuh HP aja. Kalau ada dekatnya Versik bisa dapetin 1 kill. Dan sebisa mungkin nyelamatin Versik. Oke. Iya kan? Iya. Jadi mereka juga memikirkan bagaimana jalan pulangnya, Om ya. Betul. Berani mah berani gitu. Berani. Tabrak mah tabrak. Cuman yang mikirin juga jalan pulangnya gitu loh. Jangan habis itu maju gak bisa pulang. Maju kagak balik kan gak enak juga gitu kan. Iya benar ya, itulah kita tadi game pertama kita sudah panas banget, tapi ternyata apa nih tuh? Sudah ada redeem code yang muncul di bawah kita. Nah ini bagi teman-teman di rumah, langsung aja redeem code-nya di SS, dicatat dan langsung ke website www.mobilelegend.com/redeem. Bener. Ini gue yakin yang di luar sana ditutup-tutupan. Kan ada temannya mau lihat layar. Apa tuh? Gak boleh. Biar aku duluan, Ada kau dulu. Karena ini cepet-cepetan soalnya. Nggak ada kode. Kita kenapa nggak? Kemarin kan kita udah janjian loh padahal. Kok enggak ya? Kita punya Pijuki juga. Ini pasti ya. Wah Bude nih. Wah Bude sih udah siap. Bude hari ini libur nih. Iya. Bisa banget lu Bude ya. Bisa banget lu ya. Bisa banget lu memang. Oke, tapi tenang teman-teman, masih ada game yang kedua karena ini adalah pagelaran Best of 3 Series. Betul. Untuk CyberX sendiri masih ada kesempatan untuk mereka menyamakan kedudukan. Betul. Tapi tenang, kita sebagai pendukung dari Indonesia harus optimis. 2-0 untuk EVOS Legends. Yuk bisa yuk EVOS yuk. Dan ini dia langsung aja kita terbang ke game. Oke, ini dia teman-teman semua. Langsung aja kita menuju start lagi ke game. Tapi sebelum endingnya ya. Cuman nih ya, banyak banget nih dukungan-dukungan dari fans-fansnya tim-tim yang di Indonesia nih langsung nge-DM ke Pak Pulung nih. Jadi nanti kalian juga bisa langsung itu nge-DM ke Talia Limberly atau ke Om Wawa gitu ya. Kalian mau menyampaikan salam, mau menyampaikan pesan bisa banget. Bisa banget, iya. Kemarin juga kita sedikit banyaknya bacain di akhir match kita dukungan-dukungan untuk tim Indonesia. Nah makanya kalian harus terus ngasih positive vibes di kolom komentar. Nah tapi berlama-lama lagi langsung kita masuk nih Pak Pulung ke draft ban and pick-nya. Masih dengan linknya. Ini udah ada satu dukungan ya. Salam dari Lampung buat tim Indonesia yang main di MSC, terutama buat EVOS, semoga bisa mengharumkan nama Indonesia. #Indopride, #2Indo Playoff. Terima kasih, ini luar biasa sekali dari GLHNDD Putra namanya. Luar biasa dukungannya. Terima kasih dan ya. Terima kasih banget, dan kita sudah masuk ke dalam fase pick and ban sekarang, di mana untuk first ban-nya masih sama bagi kedua tim ini. Ada Link, ada Popol Kupa, tapi untuk yang kedua sudah terlihat bahwa ada Eve yang dibuang, nggak mau dikasih koreksi. Kemarin Rexy main Eve-nya luar biasa banget. Iya. Minimal kalau gua nggak bisa dapetin, lu jangan harap memilih. Itu Om katanya. Oke, dari CyberX kan. Iya kan. Tapi aku penasaran sih, aku mau melihat lagi apakah di game yang kedua ini CyberX akan mengeluarkan hero-hero jungler unik kayak kemarin. Iya. Biasanya kalau kita udah nothing tulus, bisa keluar tuh. Biasa keluar ya. Bisa keluar. Udah coba aja lah. Hajar aja lah. Hasilnya mantar aja udah, yang penting coba dulu gitu kan. Oke, dan gak ada Benedetta untuk CyberX biar mereka biar Benedetta nggak diambil.
tim lawan karena rata-rata untuk bicara yang Matilda yang sudah di ban. Dan juga tadi kalau nggak salah di game yang pertama. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Aku tadi lupa ngebahas tuh ya, udah ngeliat. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, koreksi kalau memang belum salah nanti. Ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti kita lagi nanti. Selena kah? Untuk EVOS atau Selena bakal dilepas dan bisa diamankan oleh CyberX. Tapi kalau CyberX Selena ternyata nggak mau ngelepasin untuk satu hero yang memang annoying. Yep. Dan adanya Abyssal Arrow dan ini dia first pick yang kebalik sih. Kayaknya di match ini kita melihat Zohead selalu lepas loh dan Zohead ya sebagai first pick. Iya, aku udah punya feeling sih ini kayaknya dari CyberX bakal langsung ngambil Zohead-nya. Nah, dari EVOS Legends sendiri tadi Zohead-nya di early aja udah mau nge-invade Love Orange. apakah akan di mirroring nih permainan dari EVOS tadi dengan Zohead seperti ini? Kita lihat aja nanti di Land of Dawn ya Talia ya. Bener banget. EVOS itu portnya dulu atau side lane. Nox lagi kan? Oh belum. Harit langsung. Iya, Harit lepas. Harit Glue. Harit dan juga Glue. Anti match akan Atau LJ. LJ dengan Glue. Area mid dong Glue-nya. Mid dong berarti ya. Oke. Bisa jadi. Gak nutup kemungkinan. Ya, tapi kalau kita lihat memang untuk pick Harit di sini WR-nya sendiri gede banget. 77. Yap. Cukup bisa diandalkan lah sebagai pemain nanti. Ranger bersama. Ini dia oleh untuk marksman itu sendiri masih tersisa di Sunshine mentok-mentoknya Kari atau Bruno apa Roger Brody juga masih ada. Masih ada Brody masih sebenarnya terbuka banget sih. Sekarang tuh enaknya Mobile Legends adalah semua hero rata-rata kan sudah bisa dipakai. Tinggal seperti apa nanti diimplementasikan sama timnya. Karena untuk masing-masing tim stylenya beda-beda. Dan nggak ada Lancelot. Marksman. Ini dia. Lancelot. Ini dia. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Wow. Marksman kayaknya udah mentok nih. Udah sulit kalau dipaksakan juga nggak baik nih. Lancelot keluar. Ranger akan mau pergi ke arah mana? Dikejar ini. Bakal dikejar untuk Ranger. Tapi harus hati-hati juga sih karena ada Zohead. Iya. Ya, ketika itu dia. Zoheadnya. Ataupun dikejar dengan Unstoppable Force yang dia milikin gitu. Kita memasuki banning yang beda dari lagi. Chang'e bisa menjadi pilihan untuk di ban. Oke, tapi nampaknya ternyata Eudora itu sendiri. Ada Eudora. Tadi siapa? Chang'e pun masih terlepas. Tapi sekarang tadi udah di kalau Parsha juga masih ada sih. Iya. Ada Parsha. Tapi kan agak susah gak sih kalau Parsha? Ya, jadi dapetin shield gitu lah. Kenapa ada Esmal dan Chow? Dan oleh CyberX pada single lock ke arah Esmal dan juga arah Grangernya. Jadi bakal coba tim dijaga sebisa mungkin. Gue pikir Lunox bakal diambil Rex dong dia. Enggak ya ternyata. Malah dari Lunox. Kan Lunox itu kayak Esmeralda juga kan? Iya, itu dia benar. Targetnya kan kayak Esmeralda nantinya. Mereka justru mau menggunakan. Oke. Bisa jadi juga. Kan bakal kekurangan dari magical damage nya. Hanya bertumpu pada Harit seorang. Ya Harit, untuk sekarang kita lihat masih Harit. Tapi kan masih ada Parsha. Masih ada Parsha sejauh ini terbuka. Chang'e juga ada. Oke. Doi. Di band gak nih Chang'e? Bau-baunya sih bilangnya. Oh Estes ternyata. Baik. Oke, ada Estes dan EVOS kali ini untuk pick mereka yang keempat jadi untuk second pick di sini Privilege untuk ini ya hidden pick atau surprise pick nanti terakhir kali ini ya. Ini harus menentukan benar-benar siapa yang bakal disimpan bagi main satu Kagura ternyata. Oke. Burst. Yes, dimana juga dari Cyber bisa banget ya mungkin scoring dari game yang sebelumnya dulu bertemu dengan Alice. Dulu Alice. Bisa banget karena ketika split langsung Alice-nya full lagi kan bar darahnya. Aku kaya. Aku kaya. Staku banyak.
Makasih Glue. Atau jangan-jangan Barat sih Iya. lawan Blue juga di sana. Oke, pilihan yang cukup berat sih Cyber X. Sekarang ya kalau juga butuh waktu untuk terjadi ya Granger memang tapi dia kalau bisa menjadi target dari pada Ini saling Cyber X. counteran hero jauh ini. Ada Hari dan counter langsung. Alda di mana? Yang nanti dan Parsha sekarang. Wow, Oke, satu itu dia. artileri, satu hero yang bisa membuat parameternya sangat bahaya sekali dan juga ada Baxia. Combo sih sebenarnya. Ya. Parsha kita tahu banget kan Baxia adalah hero yang sangat-sangat teknikal dan biasanya ketika dia sudah Baxia shownya dia lompat ke depan. Belakang langsung disusul di follow up dengan adanya Vader X. Nah, dia mah cari korban tabrakan doang. Kan? Tabrak lari ya? Iya. Oh yang nabrak langsung ada Vader X. Dia nabrak udah dia mundur teman-temannya udah tinggal Vader X doang. Satu hero terakhir dari EVOS. Bisa banget Chang'e sebagai gold lanernya, tapi ini Fighter sih. satu lagi bisa banget mas pick Pakito. Tapi karena sudah ada Kagura dan juga Harit, harusnya magic damage-nya udah cukup ya dari EVOS Legend itu sendiri. Chow juga bisa jadi masih bisa Di-ban. diaman. Oh, di ban ya. Di ban. Ya, sayang banget. Hylos. Yay. Oke, Hey, nice. LJ. Oke. LJ Hylos. Shalalalala. Berarti glue-nya Glura. yes, anti match ya. Yap. Lu akan jatuh ke tangan anti match. Kagura. Rexy dengan Kaguranya, lalu udah ada Hari yang akan cover. Seperti apa lagi permainan yang akan dipertontonkan oleh anak-anak saya EVOS Legend atau Cyber X? Kita akan lihat aja karena saat lagi nih keren banget bakal nongol. 1, 2, 3, 4, 5 gila keren banget sih keren Apa banget. sih ini aset yang paling Ini aset Keren Rexy ya? gue keren banget. Paling keren ya. keren banget loh tuh. Hylos, wih di Hari, terakhir mau awak. Waduh, berat banget ya. Kaget. Kalau kita lihat memang dari EVOS mereka punya satu single lock dari Yep. Hylos nantinya. Sedangkan buat Cyber X di sini akan mengandalkan Oke, baiklah kalau begitu ini dia line of down. Jadi buat kalian yang sedang menyaksikan boleh langsung nongol di kolom komen kita. 1 sama atau 2-0 untuk EVOS Legend. Coba ramaikan dulu, kita mau lihat bagaimana prediksi kalian. Hey, teman-temanku, sanak saudaraku, di mana kalian berada? Langsung nongol, langsung muncul kalian di kolom komen ya sana. Jangan lama-lama. Yes, bener banget, mantap banget. Nah, tapi sudah ada injector yang ternyata dari Johat sendiri nggak mau terlalu nge-impact buff. Yap. Bukan sebelum seperti game yang pertama di mana Johat dari EVOS itu cukup agresif ya. Yap, karena tadi ada backupan juga Yap. di awal-awal ya. Sementara itu kali ini seperti udah sadar akan kehadiran dari Hylos, langsung diinjektor aja, Dilempar. dijauhin aja. Ini kuda ngapain sih? Pulang loh. ya soalnya kan semakin dekat juga kan nambah persentase defense kan Benar. dari musuhnya apa sih tambah tebel lagi nih jungle-nya. Gak enak, masalahnya si buff-nya akan semakin tebel kan. Ya iya itu dia. Iya, seperti yang Om Yo barusan bilang. Tapi maksimal itu ada 4 orang sih, karena 4 maksimal orang 60% kan Jadi dia. satu orang kan tambah 15%. Satu orang nambah 15%, bete juga gitu. Kesel kalau udah biasanya ditemenin dengan support satu Iya. terus tambah satu lagi 45%. Udah makin buying time lagi ya. Kita lama banget di situ. Tua di situ bahasanya dah gitu. Kelamaan dan justru malah bisa jadi Versix udah mengamankan dua-duanya buffnya. Dan aku penasaran banget sih, apakah game kedua kali ini bisa kita lihat game yang cukup cepat lagi terjadi. Oke, sementara itu Phantom Execution tapi masih belum bisa mengenai ke arah. No, udah ada Dead Sonata ditembakkan peluru terakhirnya masih miss ternyata. Udah langsung ada 3 orang dari EVOS Legend masih memantau dari kejauhan. Udah ada Baxia yang perlahan, tapi pasti ingin mendapatkan ke arah lead. Ya sementara itu Riley tertahan juga. Kali ini harus ter-pick off, gak masih bisa selamat tapi langsung di ejector aja. Kali ini Glue langsung nempel di pokok. Nyonya gak bisa kemana-mana dan bersisa sendirian. Di situ ada tim 1 lawan 3 orang. Datanglah TNT dengan Vader Resurrect-nya kali ini mencoba untuk membubarkan EVOS. Wow. Tapi masih gagal kayaknya upaya dari Cyber X. Hilang lagi 1 orang dari Cyber X. War pertama, fight pertama, 3 orang sekaligus beserta dengan 1 core utama dari Cyber X. Cuan lagi Om. Cuman banget sih. banget. Apalagi anti match dengan
split-splitnya dia yang bisa dapetin assist yang kita tahu itu akan mempercepat cooldownnya. Oke, dan pertempuran kayaknya udah mulai pecah lagi di bagian tengah. Udah ada satu Stardust yang dikeluarkan, hanya saja Ultimate langsung kabur. Aku apel. Dia kabur ke tempat yang berbeda. Rexy masih ada di bagian tengah, memantau dari kejauhan. Ada Versik juga yang masih melakukan farmingan sebentar untuk LG. Nah loh, masuk dalam rumputan, sarapan dulu, makan rumput dulu. Tapi sekarang untuk kali ini udah ada Federal Strike, namun langsung di cancel begitu aja. Pergi terlebih dahulu dari area tersebut karena udah ada LG yang memberikan backupan. Tapi untuk Baxia Shield ini dia nabrak langsung. High loss-nya tertinggal di bagian belakang. Udah ada satu Glorious Pathway, dia masih santai aja jalan. Wow. LG, wow, oh my god, what? Apa yang dia lakukan seperti itu? Wah. Luar biasa dari LJ, benar-benar membeli waktu sampai dengan detik-detik terakhir. Iya. Sampai Glorious Pathway-nya hampir habis juga. Dikira-kirain kayak begitu loh. Dia pede banget sih. Dia pede, dia tebel banget, dia pede, dia nggak akan terpick off. Dia masih sedikit-sedikit taunting, dimana juga kalau kita lihat di area bawah Jinar tadi Esmeraldanya dengan Falling Star Moon-nya berhasil mendapatkan turtle. Oke, tapi seperti kali ini udah terlihat ada pergerakan yang sangat kencang. Ejectornya sangat bernafsu dari jauh untuk bisa mendapatkan Versik, tapi ternyata punchernya langsung digunakan dan sekarang Haritnya kabur dari area tersebut mendapatkan info. Udah ada satu Federal Strike yang dikeluarkan, tapi tadi satu Phantom Execution-nya nggak bisa sampai ke Parsha. Yes. Kalau Phantom Execution yang nyampe ke arah Parsha, wah itu pasti bakal nyam-nyam banget. Pedih banget image yang akan diterima sama Parsha. Nyam-nyam, bahkan untuk sekarang kita lihat tadi ada satu Desonata yang dicek dengan apa ya, satu Thorn Rose gitu loh. Tapi karena Rexinya ditembaki dengan Rhapsody, bisa gak dia selamat dari area tersebut. Tapi ternyata untuk kali ini udah ada satu flame shot digunakan, didorong mundur. Versiknya, Phantom Execution-nya udah ada pada di bagian belakang. Itu Rose-nya sakit banget. Segitiga mudah mendadak langsung dikeluarkan dan Jauher tepat berada di tengah-tengah dan seluruh pusaran damage yang dikeluarkan oleh Lancelot, Thalia. Yes, lihat dong di area bottom lane juga Haritnya masih asik untuk dia tahu dia dapat free space. Yep. Dia berusaha untuk terus memberikan push di area lane dari Esmeralda sendiri. Oke, ya 4-0, belum berbalas sejauh ini. Yes, sejauh ini memang belum berbalas karena butuh waktu untuk CyberX agar bisa mengejar ketertinggalan mereka. Lawan mereka adalah Lancelot yang kita tahu banget bisa memberikan early damage burst yang cukup cepat, dan seharusnya turtle yang kedua ini Evo's Legend dan yes itu dia, meskipun turtle yang pertama tercuri. Benar, ini semakin ngocok lagi nih harusnya pergerakannya. Ada satu flame shot, ada di bagus banget, mega kill berhasil didapatkan. Partial yang menjadi korban satu artileri utama mereka, satu backupan damage utama mereka harus dihilangkan. Yes, dan kali men-setup ulang. Nah dari Evo sendiri 0, masih poin leading yang cukup jauh, sementara berusaha untuk bermain lebih sampai memberikan CyberX kesempatan untuk membalikan keadaan. Yo, itu dia. Bagian bawah nih, coba kita lihat aja, ada sebuah inisiatif dilakukan lagi. 3 hero mendadak langsung berkumpul dan ada pertukaran posisi. Mapping yang sangat baik dilakukan loh. Kagura pindah ke bagian bawah, Haritnya ada di atas ataupun ada di tengah gitu. Tukeran langsung. Positioning yang seperti apa ini? Rotasi yang seperti apa dilakukan oleh anak-anak dari Evo's Legends. Ya, sementara itu kali ini LJ sudah membuka face check. TNTK mau tidak mau harus kembali dengan Wings by Wings ya. Bahkan Thornrose Riley memaksakan untuk di open aja flickernya. Kali ini bahkan di tengah kita bisa melihat Glorious Pathway. LJ diam-diam namun pasti berusaha untuk masuk Persisnya dengan Thornrose yang kali ini bisa hasil mempick off seorang Jawhead. Baik banget tadi satu Glorious Pathway memotong langsung jalur pelarian dari pemain CyberX. Udah ada Baxia Shield Unity, tapi untuk kali ini untuk high loss-nya udah gak bisa lagi bertahan. Sementara itu ada Tit yang sudah bertemu, tapi Esmeraldanya ingin mendapatkan Lancelot. Untungnya Lancelot masih bisa kabur dari area tersebut. Ada Rexy juga, flame shotnya tadi udah di standby kan, siap untuk menembak apabila ada target yang kabur dengan darah sedikit ataupun ada target yang dekat. Lihat Fer menunggu dengan sabar di bas, bahkan dia sudah mengetahui keberadaan dari Esmeralda, tapi dia nggak mau untuk melakukan inisiasi ngepok atau berusaha untuk maju karena bermain sabar. Gak mau sampai poin yang dia kumpulkan 402 terpecah. Dan juga tadi item dari Clover, kalau kita lihat dengan emblem diskonnya di sekarang, dapetin Holy Crystal. Waduh. Udah punya Calamity, udah punya Holy Crystal juga buat Clover. Dan ini untuk gold, 3 Versik dan 3 pemain dari Evo's Legends. Ini cool secara gold dan turtle juga sama miliknya Evos, dan itu dia
Dari EVOS memang mereka bener-bener zone out ya pemain-pemain dari CyberX. Tanpa kontes sama sekali, hanya dengan highlight seorang diri. Dan di bagian atas kita lihat aja ada sebuah pertempuran, ada sebuah aksi penculikan, dan di bagian tengah Glorious Firebender langsung dikeluarkan begitu aja, langsung aja di start dengan Law and Order. Parsianya down, Rexinya berhasil untuk mendapatkan satu orang dari CyberX. Pertempuran masih berlanjut di bagian bawah, udah ada speed. Nah lo boncengin gua, lo mau kabur kemana? Sini gendong, tak gendong. Nah lo masih selamat, dia masih selamat untuk glue-nya, tapi tidak untuk satu player dari CyberX. Yes, Kagura pun masih bisa selamat. Jinar kali ini menjadi pelan-pelanan selanjutnya bagi anti-match, langsung dinaikin lagi dan bahkan langsung terpick off dengan mudahnya oleh seorang Harit. Wow. Ya si penculikannya terang-terangan loh. Asli. Di depan mata. Tapi sekarang anti-match kita lihat pede banget maju sendiri ke bagian depan. Hehehe. Apa yang dilakukan oleh anti-match? Sendirian aja. Tapi untuk kali ini mereka berhasil memancing keluar pemain dari CyberX. Tapi Harit akhirnya berhasil mendapatkan inner turret di arah mid lane. Iya tuh. Dapat yang kedua juga, lihat pergerakan dari versi yang begitu luar biasa banget. Gak terlalu terburu-buru. Apalagi memang dia nyimpen puncture-nya untuk berjaga-jaga, jangan sampai dia kedapatan sih. Tapi kalau memang kita bisa bilang tadi dari anti-match, dia naik ke atas, dia memang dibawa ke belakang, sengaja dibawa ke dalam base dari CyberX. Wah, dan pertempuran mulai pecah lagi. Ada satu sosok yang paling tebal di tubuh CyberX pun menjadi korban. Satu flame shot dan ditambah langsung oleh Lancelot, berhasil untuk mendapatkan satu orang lagi dari CyberX. Dua tumbang, kesempatan terbuka lebar untuk mendapatkan Lord Thalia. Yes, Bapak Lord yang terhormat kali ini nampaknya akan dengan mudahnya diamankan oleh EVOS Legend, di mana CyberX juga tidak mempunyai member lagi, hanya bersisa 3 dari mereka, tidak bisa melakukan kontes. Dan tanpa berlama-lama lagi, EVOS nggak mau menunggu menit ke-12, Lord belum enhance, tapi masih langsung dipaksakan aja untuk mengambilkan Lord. Iya, mereka setidaknya memanfaatkan apapun source yang diberikan oleh Land of Dawn kepada mereka. Dan juga di bagian bawah ini kita lihat ya, untuk CyberX yang masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu outer turret, satu objektif. Tapi mereka nggak tahu nih sadar apa enggak. Ada beberapa pergerakan. Langsung dipelikirin aja. Tapi untuk Nonya tertinggal karena rekannya bisa selamat pulang. Tapi tidak untuk dia. Ya ampun, tega banget. Engkau sudah kutemani dari bawah. Tapi di saat di atas, engkau tinggalkan aku. Itu dia yang mungkin langsung terlintas dari Fraser barusan. Dan pertempuran akan mulai pecah lagi di area tengah. Udah tas dari RC. Yes, wow, itu kayak junglernya yang bisa ditemukan. Junglernya nggak pulang loh. Kalau mungkin jungler yang selamat, iya, nggak apa-apa. Beda cerita. Sepersekian detik terlambat di flick oleh anti-match. Ini dia udah ada zaman Force langsung dikeluarkan. Ini dia Samun untuk Riley-nya masih bersiap. Oh my god, Versiknya berada di bagian depan. Sayang sekali terlalu bernafsu dia. Wow. Yes, dan kali ini pun Lord juga berhasil dihabiskan. Berusaha untuk mendapatkan yang inhibitor taruh di arah top lane. Clover bermain dengan sangat lincah. Satu hit lagi dan bahkan Clover kali ini berhasil mengamankan satu orang lagi dari Jinar. Pertempuran belum selesai teman-teman. Dari EVOS Legend mereka masih ingin mendapatkan satu best turret ini. Masih berkumpul 4 orang. Walaupun untuk HP-nya nggak terlalu penuh untuk Blue dan juga High Loss. Tapi sakit banget itu Federal Strike-nya. Ya ampun, Rexy masih bisa selamat. Nggak, ternyata ada shutdown yang tercipta. Ada shutdown yang terjadi. Tapi untuk Clovernya sama Force langsung diaktifkan begitu aja. Best turret-nya tinggi lagi. Best turret-nya 2-0 tanpa balas EVOS Legends. Yes, dan EVOS Legends. Kembali kita melihat Harit dari Clover yang menargetkan base. Udah berapa kali kalau kalian lihat dia ngedes kayak gitu. Dan itu khusus untuk base aja. Khusus untuk base. Ngedes fast hang-nya objektif ya. Langsung ke objektif dan yes, EVOS Legends 2-0 tanpa balas sama sekali. Dan ini bisa kita bilang termasuk game yang cukup cepat juga ya. Sama seperti game pertama. 11 menitan lah, bawah 12 dikit lah. Wow, bahkan Lord membutuhkan hanya satu Lord yang belum enhance. EVOS Legend berhasil langsung mengamankan poin yang kedua. Iya. Ya. Beruntung lagi untuk pertandingan kali ini ya. Masih tapi ada hari ketiga. Masih ada hari ketiga, masih ada phase kedua untuk mereka bisa melanjutkan. Entah di situ mereka bisa mendapatkan kemenangan dan babak gapai gitu. Betul. Wah. Tapi untuk sementara waktu EVOS Legends mereka berhasil untuk
Posisi pertama, welcome to upper bracket. Selamat datang. Selamat datang di upper bracket. Tapi untuk CyberX mungkin kamu tidak seberuntung orang lain, tapi orang lain belum tentu bisa sekuat kalian. Ya, benar. Seperti itulah ya. Ya karena memang dari permainan untuk EVOS Legends tadi di game yang kedua, mereka kayak udah pede banget. Kalau kita lihat LJ, mana dari Hylos dia berani untuk accounting nggak pakai recall, bahkan hanya dengan ada Glorious Pathway dia goyang gerak patah-patah. Iya, dia gerak patah. Yang pertama, yang kedua adalah Glorious Pathway kalau kan yang di mid, yang dia motong jalur. Dia motong dari belakang. Itu maksa musuhnya nggak bisa mundur. Enak, Jawhead-nya sampai ke tangan. Ada yang nggak bisa mundur, yang nggak bisa maju karena harus melewati jalan tol yang diciptakan ini. Betul. Dan ketika dia coba buat mundur itu jadi slow dan itu langsung memang bener-bener langsung terang-terangan aja dipancing dari depannya. Kita lihat berulang kali. Masalahnya itu di antara outer, di antara inner, kedua-duanya masih aktif. Kagak peduli mereka. Terabas. Udah pede. Itu benar kata Pak Pulung dan juga Mongo. Penculikan yang terang-terangan dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Yep. Wow. Jelas ya. Cepet. Permainannya. Ini permainan EVOS cepet banget loh, serius. Ya kayak ya kita tahu bahwa EVOS adalah tim yang sangat eksplosif sekali, terutama di bawah menit yang kelima tadi. Tapi dengan komposisi yang menurutku di sini cukup unik karena kita melihat adanya Hylos. Nongol lagi. Karena ada LJ mungkin. Iya, jadi, cocok sama dia. Tebel, kasih damage sama constant damage sama nanti. Juga bisa bantu temannya. Jadi meskipun tadi kalau kita lihat Baxia memang sudah dipick terlebih dahulu oleh CyberX. Tetap masih ada Hylos untuk single target lock untuk stunnya di. Jadi enak banget maju lawan order siapa target gue siapa. Kasih tahu aja. Law and order, gitu. Udah ke stun. Yang mana langsung colok. Parsha lagi Federal Strike jadi colok udah ke cancel gitu kan. Siapapun dengan darah setebal itu, tidaknya untuk CyberX butuh waktu, butuh beberapa source skill bisa menghilangkan Kara LG. Namun beberapa player di belakang LG ini yang menjadi sumber masalah juga nih. Arit, udah ada si Lancelot juga. Lancelot sekali punchernya aktif dan pasifnya juga berjalan. Itu dari sini sampai Ciawi juga kagak kelar-kelar tuh. Sang gitu terus. Ada Kagura Rex. Lu berkumpul malah makin nikmat gitu. Iya, jadi seger, bersihnya dapat. Iya, bersihnya dapat. Gak heran Baxia yang setangki itu bisa dilelehkan ya dari teman-teman. Dan kita bakal langsung aja melihat dari item deal kedua tim yang ada sekarang. Let's go. Silakan Om Wawa. Yes, dan balik lagi hanya memberikan 5 poin kepada CyberX. Dan kali ini kalau kita lihat memang dari Versik terutama ya, masuk ke Heptasis item pertama standar sama sekali ya. Pengenan LJ-nya oke, dominance AS oke juga. Rex dengan Kagura lebih ke arah NOD, jadi benar-benar tidak ingin membuat Baxianya mungkin apalagi dengan spell revitalize-nya bisa lebih lama lagi pengen di bagian depan. Dan untuk teman-teman dari CyberX sekarang Esmeralda-nya masih belum terlalu jadi untuk team fight-nya. Untuk Granger-nya sih, terutama Granger-nya di sini memang Bali No yang menjadi target ya. Dan kita lihat No agak sedikit terlambat untuk recall. Itu dia. Sepersekian detik, pokoknya udah recall duluan, dia berpencet juga recall-nya. Jadi dia ketahan di sana. Recall berdua, satu selamat, satu ketinggalan. Satunya ketinggalan, itu sayang banget loh itu. Iya. Dan yang menarik tadi adalah Baxia. Baxia pakai Queen. Serius, Baxia tadi Tortoise-nya dikeluarin biar lebih pelan lagi, biar lebih slow lagi. Tujuannya. Tapi gak terlalu tanky jatuhnya. Itu dia. Tapi masih belum kalau lagi menang. Oke, tapi kalau lagi kalah agak susah. Sulit ya. Jadi memang pengen dikomboin antara Tortoise dengan Feather. Oke. Dan untuk Rich K, masih dipegang oleh Versik dan juga Anti-Mage. Kalau kita lihat sini Rich K carry, pertemuan tetap Anti-Mage dengan glue dia. Naik siapapun yang dinaikin oleh Anti-Mage biasanya tinggal kenangan. Dan setelah itu ada sandbag-nya dipegang oleh Gak ngerti. Kenapa? Bener kan? Enggak, masa tadi Clover lagi si Anti-Mage-nya. Oh, yang sampai ke belakang. Yang dibawa balik. Ayo main dong ke rumah kita nih, main dong ke yuk main ke Vietnam yuk, kata saya brengsek kan dibawa balik tadi tuh si Anti-Mage-nya. Dibawa pulang ya. Dibawa pulang. Ya, tapi ya justru pas posisi itu create space bagi Harit langsung nge-push di area tengahnya. Ya, gua rasa space-nya tadi banyak banget sih dibuatin sama Anti-Mage dengan LG. Ini dua pemain yang luar biasa banget dan MVP-nya tetap dipegang oleh Versik. Wonder Kid.
Wonderkid luar biasa bang. Tapi kali ini bedanya ada satu. Apa tuh? Dia kepik sekali. Dia ngepick sekali. Pecah telur. Iya. Kagak ngerti tuh dia tadi kenapa dia sampai depan situ tuh. Oh, di belakang hampir dekat ini ya base musuh ya. Iya. Dikit lagi ya. Ya, itu kaki kanannya udah masuk tadi kayaknya. Kaki kirinya masih di luar. Yes, tapi ya tetap menjadi MVP kita untuk game yang kedua, EVOS Legends. Tidak mengendorkan serangan mereka sama sekali. Tidak mengendorkan semangat mereka, tidak mengendorkan pola permainan mereka. 2 game berturut-turut dipaksakan menuju game cepat. Game cepat Game di bawah cepat. menit 12 dua-dua. Iya loh. CyberXC benar-benar sedikit aja dikasih Orang press terus. junglernya bawa game gak? 0603. Mau nggak mau kita emang harus mengatakan seperti itu ya. Nggak main junglernya. Dimatiin semua langkahnya. Betul. Kayak mau farming di mana? Junglernya udah diambil semuanya. Di Ray itu udah ada isi. Juga ada versi kan nungguin di dalam semak Iya. Dan pada Persing ini adalah mungkin tingkat kedewasaan ataupun tingkat pemikiran dari pro player Indonesia itu sendiri ya, bagaimana dia bisa menentukan gua mau nyerang ini apa enggak. Beberapa kali tadi bisa dia ada di dalam bus Jadi diem aja. lewat SB SB santai. bolak-balik. Baxia lewat santai. Menahan ego. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu highlight dari 2 game ini. Silahkan Amlawa. Iya, dan ini dia untuk pembukaan di mana memang di awal-awal permainan EVOS Legends mereka langsung pegang kendali dengan adanya Eudora untuk game yang pertama. Lightning Ball yang begitu on point, dan meskipun ada Eve di sisi lawan, tapi gak masalah sama sekali untuk EVOS Legends. Mereka punya hero-hero yang bisa melakukan inisiasi cepat. Kalau ada Alice di sana bersama dengan Johan dari LJ dan Maniac juga. Vulkan harus didapatkan oleh versi di game yang pertama kita. Yang pertama. Dan masuk ke dalam game yang kedua, ini dia Anti-Mage dengan Glue yang bisa mendapatkan opening untuk teman-temannya yang lain, dan berulang kali ketika lawannya mencoba untuk kabur ditarik lagi ke belakang ya. Kecuali momen terakhir, dan yes, ini juga adalah game yang cepat untuk EVOS. Mereka sama sekali gak ingin membiarkan CyberXC bisa mendapatkan angin untuk bisa ngebalikin keadaan dan langsung di close game dengan cukup cepat juga. 2-0 untuk EVOS Legends. Ya, tadi bilang ya siapapun tadi yang ada di CyberXC semuanya langkahnya itu topin aja. Bahkan yang mau diharapkan adalah ada Parsia dan juga Baxia yang kerjasamanya itu sangat-sangat dibutuhkan gitu loh, dengan Baxia dikeluarkan dan juga ada Federasi di bagian belakang. Apalah daya di saat Baxia Silverti dikeluarkan, tapi Parsia di belakang disikat-sikatin gitu loh. Iya. Baxia di depan, lah gua ngapain ini wey? Yang dijagain ternyata sudah terbully. Susah juga sih. Iya, Susah, posisi. Strategi yang emang dimainkan, pola combo yang harusnya terjadi dari CyberXC itulah yang emang dikunci gitu loh dari EVOS. Dan kalau kayak misalnya ada Baxia di depan, apa yang terjadi kalau ada Glue dan kepala kan pasti dibawa minggir ke samping kiri atau ke samping kanan. Langsung dipeluk ya. Langsung datang ke saya gitu. Ayo, Saya bersamamu. gendong kemana-mana gitu kan, dibawa Dibawa pergi dia. Kecuali yang terakhir di base itu yang dibawa pergi Anti-Mage. Iya. Nah, kalau yang lainnya Anti-Mage yang bawa pergi gitu. Kebalik. Anti-Mage juga kayaknya betah banget di atas itu kan, udah tahu dia dibawa pergi ke situ ya. Oke. Diam ya. Harus diam, dan kita lihat ini dia untuk redeem Waduh. code bagi kalian semuanya yang kembali muncul. Pulung, gak usah, gak boleh ya. Berikan kesempatan buat yang lain buat nge-redeem juga. Jadi silakan teman-teman langsung redeem saja. Kalau udah ya kasih lah ke teman-teman yang lain. Iya. Bagi-bagi dong. Bagi-bagi, karena berbagi itu indah dah. Langsung aja dicatat, langsung menuju ke www.mobilelegends.com/redeem. Emang hafal? Hafalin. Emang hafal? Emang hafal. Hafal dong, apalagi nama handphone kan. Luar biasa loh Pulung. Bisa aja Pak Pulung. Ya udah, kalau begitu udah berarti untuk match yang keempat antara EVOS Legends dan juga CyberXC sudah selesai. Tapi tenang, masih ada 2 match lagi, dan juga kita mau berterima kasih pastinya kepada para sponsor kita, yaitu ada official platform live streaming kita, ada Nimo TV, dan juga official dari short video kita ada Snake Video. Yes, dan tentu saja partner in import kita ada Secret Lab bersama dengan Mineski. Yes, dan yang pasti powered by Munton. Yes. Begitu teman-teman, tenang. Masih ada Tenang, 2 match lagi. tenang, chill ya. Kita masih bersama-sama. Sampai malam. Sampai santai, malam ini santai. kita shift siangnya sampai malam. Iya, kita bakal kulik bareng Kulik bareng. strategi negara lain nanti. Ih, yang habis setelah ini kan yang main kan Ya betul, kita harus ngeliatin dong. kita liatin. Gak bisa kita biarin mereka juga. Kita harus lihat strateginya apa nih. Ini Kita harus pelajari. nextnya Aldous nih bakal keluar lagi gak nih? Nah itu dia, Blacklist main lagi kan?
Habis ini bahkan. Blacklist. Lawan betul. Infinity Edge kalau nggak Betul. salah. Yes. Duh. Tapi nanti kita akan lihat dulu jadwal mungkin Ya mungkin sabar teman-teman. sabar teman. Kita itu sudah mendahului. Iya, kita sudah mendahului sepertinya. Memang mama nakal banget memang bibirnya ya. Tapi Thalia, Apa tuh? tadi banyak banget di kolom komen yang ngomong, aduh suara caster ceweknya, Waduh. GG banget, GG. GG banget, GG Gaming. GG. Ih, suara kamu kayak begitu ya memang? Aduh, apa gimana? Kan memang suara perempuan kalau Oh, belum itu. dong. Iya, tapi luar biasa sekali teman-teman juga dukungan kalian. Bagaimana kalian nge-DM kita juga nih dukungannya banyak banget. Nih ntar gue bacain satu-satu ya teman-teman ya. Dan gue juga minta maaf buat yang nggak kebaca nih DM-nya karena ini jalan mulu nih. Mungkin di Thalia juga mungkin banyak banget juga. Dan tapi sebelumnya ini dia. Next match kita itu udah dipastikan bakal ada Blacklist International versus Iki. Yes, grup C yang notabene semua orang bilang ini adalah grup nerakanya. Grup nerakanya. Dan beneran ternyata ya. Gila ini grup C luar biasa banget dan akan melihat ini bisa lawanan. Yap. Blacklist Inter. Ipin melawan. Ya. Sesaat lagi nih teman. Dan ya kalau mau sok atuh ditonton pertandingannya gitu loh ya kan. Yaudah kalau untuk sekarang berarti kita akan break dulu sesaat. Betul. Kita mau benerin rahang dulu karena udah mulai tremol, udah mulai goyang karena tadi excited banget dengan pertandingan dari EVOS Legend. Jadi buat sekarang kita pamit dulu nih. Gua Papulung. Aku Thalia. Dan saya Om Wawa. Ketemu di match yang kelima. Terus buat tim PR dan pos ya, dan yang kali ini jangan di setiap saat kalian bisa masuk sana gitu, jangan di buang keras ya apa yang ikut melewati semua dengan mudah dan kita semangat terus, peduliin omongan lah dan pokoknya dan fokus aja tentang game Ya, gue cuman terus semangat, rajin latihan, tinggal beberapa hari lagi. Ya, rajin latihan lah biar tahu baru gitu. Dan jangan lupa doa biar tambah damage. jangan miss hati buat kalian tim santai kalian. jangan capek-capek dan pantai. Hati aja soalnya ya jago banget. Hidup kita ya tentang kita. Asiknya dan serunya kita. Dan mereka yang bikin hidup makin asik. Karena ini gaya kita. Update diri lo. Upgrade hidup lo. Dibawa asik aja deh.
Nah, yang gokilnya lagi, kita sendiri yang tentuin loh.